Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Setelah entitas yang menyerbu pikiran Lindong hancur, tubuh kaku Lindong akhirnya mendapatkan kendalinya kembali. Sementara itu, gelombang energi mental yang sangat kuat terus menyembur keluar dari Niwan Palace-nya. Dibandingkan sebelumnya, energi mental Lindong sekarang berada pada skala yang benar-benar berbeda. Transformasi ini mirip dengan perbedaan kekuatan antara tahap manifestasi dan nirvana. Mata Lindong perlahan terbuka, lalu energi mental yang padat ditembakkan, langsung menyebabkan retakan panjang di sepanjang lantai batu hitam yang kokoh. Energi mental ini sudah mencapai tingkat yang menakutkan. Setelah melihat Lindong terbangun, tubuh Little Flame kembali ke keadaan semula dan segera berlari ke sisi Lindong. Peristiwa tak terduga sebelumnya telah sangat membuatnya takut. Jika bukan karena bantuan Little Martin, itu akan benar-benar menjadi sangat merepotkan. Orang ini tidak ada gunanya, ucap Little Martin melirik mayat yang diledakkan itu. Lindong mengangguk. Setelah melahap entitas keabu-abuan yang mencoba mengambil alih tubuhnya, Lindong berhasil mendapatkan beberapa ingatan dari praktisi yang sudah mati itu. Memori ini membuktikan bahwa orang itu memang orang jahat. Namun, apa yang mengejutkan Lindong adalah ada beberapa teknik manipulasi mental energi yang unik di antara ingatan ini. Dan tentu saja, teknik ini dianggap hadiah dari surga. Meskipun dia telah mencapai peringkat master simbol surgawi, pengetahuannya tentang memanipulasi mental energi masih dangkal. Dari ingatan ini, dia mampu mempelajari banyak teknik manipulasi energi mental dan keterampilan rahasia roh. Selanjutnya, saat mendapatkan pengalaman terkait dengan energi mental, dia juga mampu memperoleh informasi tentang Ancient Treasure Trove atau tempat harta karun kuno juga. Harta yang ada dalam tempat harta karun sangat menarik. Selain itu, orang mati yang mencoba mengambil alih tubuh Lindong bukanlah guardian sebenarnya dari tempat harta karun. Dia memperoleh kunci kuno misterius hanya setelah menyelinap. Meskipun dia berhasil merebut kunci itu, dia terluka parah oleh guardian atau penjaga harta itu. Akibatnya, ia terpaksa bersembunyi di tempat ini untuk memulihkan diri. Tanpa diduga, dia akhirnya mati dan kunci kuno yang dia dapatkan dengan mudah diambil oleh Lindong. Selain itu, kunci kuno misterius di tangan Lindong bukanlah satu-satunya kunci. Ada total 4 kunci. Hanya dengan memasukkan keempat kunci sekaligus, tempat harta karun bisa dibuka. Kita masih tidak tahu siapa yang telah mendapatkan kunci lainnya, ucap Lindong mengerutkan alisnya. Jika tempat harta benar-benar menarik, itu pasti akan menarik banyak pemburu harta karun. Kerajaan-kerajaan tingkat tinggi itu pasti akan berusaha merebut kunci juga. Jika berita yang dia dapatkan tentang kunci ini bocor, itu akan membawa masalah besar. Ketika Lindong memikirkan ini, dia tersenyum. Dia tidak takut pada praktisi panggung nirvana seperti Mu Chen, bahkan sebelum dia mencapai level simbol master surgawi. Dengan demikian, setelah menjadi master simbol surgawi, dia akan mampu melakukan pertempuran melawan Mu Chen tanpa mengandalkan boneka darah. Ingatan orang ini ternyata sangat membantu pada saat berbahaya ini, gumam Lindong. Dia perlahan-lahan mencerna ingatan praktisi yang mati. Matanya memerah dengan sukacita. Meskipun orang ini mungkin bukan orang baik ketika dia masih hidup, dia sangat kuat. Manfaat yang Lindong dapatkan dari memori mayat itu sangat bermanfaat. Little Martin, terima kasih atas bantuannya kali ini, ucap Lindong tersenyum kecil saat dia mengalihkan pandangannya ke Little Martin. Jika kamu benar-benar ingin mengucapkan terima kasih, bantu aku mendapatkan pil samsara, ucap Little Martin menjawab sambil memutar matanya sebelum melanjutkan. Tingkat master simbol dibagi menjadi 9 segel untuk tahap master simbol surgawi, yang identik dengan 9 tahap Yuan Nirvana. Di setiap kemajuan, dunia kecil di istana Niwan Anda akan menjadi semakin sempurna. Begitu Anda mencapai segel ke-9, dunia di dalam pikiran itu akan benar-benar berubah. Saat momen itu tiba, Anda bisa membalikan daratan dengan jentikan tangan Anda, ucap Little Martin menjelaskan. Lindong mengangkat bahunya dan tidak menanyakan secara detail tentang informasi dunia kecil di Niwan Palace-nya. Saat ini, dia bahkan belum di segel pertama dari master simbol surga. Oleh karena itu, segel ke-9 itu masih sangat jauh. Terkadang tidak baik untuk berpikir terlalu banyak. Tenanglah. Sekarang setelah saya mendapatkan kunci kuno misterius, Ancient Treasure Trove atau tempat harta karun adalah tempat yang harus segera dikunjungi.
Setelah kita di sana, saya akan melakukan yang terbaik untuk mendapatkan pil samsara, ucap Lindong tertawa. Selama beberapa tahun terakhir, persahabatan antara Little Martin dan dirinya semakin kuat. Bahkan jika Little Martin tidak meminta hal ini, Lindong masih akan melakukan yang terbaik untuk mengambil pil samsara untuknya. Lindong memperhatikan reaksi Little Martin. Dia segera berbalik dan melihat sekilas di sekitar dimensi kunci kuno misterius. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Ayo, sudah waktunya untuk meninggalkan tempat ini," ucap Lindong. Setelah bersembunyi di sini selama sebulan, sudah waktunya bagi mereka untuk pergi. Setelah itu, dengan pikiran, kunci kuno misterius di tangan Lindong mulai memancarkan cahaya kuat yang membungkus Lindong dan lainnya. Tubuh mereka menjadi semakin redup dan akhirnya menghilang dari dimensi kunci kuno misterius. Saat kegelapan menyelimuti pandangan mata Lindong, energi mental yang kuat menyembur keluar dan membentuk pertahanan yang sangat kuat di sekitar tubuhnya. Namun, serangan yang dia antisipasi tidak diperlukan. Lindong segera menghela nafas lega saat ia mengamati sekelilingnya. Alih-alih muncul di kuil batu kembali, Lindong muncul di puncak gunung yang terisolasi. Setelah Lindong melirik sekitarnya, perasaan familiar melintas di benaknya. Meskipun dia tidak berada di kuil batu, tempat ini tidak jauh dari lembah guntur. Saat Lindong menatap ke kejauhan, ia bisa melihat lembah guntur yang berada di dalam pegunungan. Tampaknya, kunci kuno misterius adalah harta yang cukup berharga, ucap Little Martin, tampak terkejut pada kunci kuno misterius di tangan Lindong sebelum melanjutkan. Tampaknya, setelah Anda mengaktifkan kunci ini, itu akan membawa Anda ke dalam dimensinya sebelum mulai bergerak. Di masa depan, Anda akan dapat bersembunyi di dimensi kunci kuno misterius jika Anda menemui bahaya apapun. Setelah mendengar kata-kata ini, sebuah tatapan takjub melintas di wajah Lindong. Jelas, dia tidak menduga kunci kuno misterius memiliki kemampuan yang unik. Jika memang demikian, ia akan memiliki rute pelarian jika ia menemui bahaya di masa depan. Tampaknya, orang-orang di lembah guntur telah pergi, gumam Lindong kagum untuk sementara waktu sebelum dia mengalihkan pandangannya ke atas lembah guntur dan melihat banyak awan gemuruh berkumpul di atas lembah. Kilat menuangkan deru, menyebabkan seluruh lembah bergemuruh dengan guntur. Pasti Mu Chen dan rekan-rekannya tidak akan berani tinggal begitu lama di tempat ini. Ini tentu saja memungkinkan Lindong untuk menghela nafas lega. Meskipun dia telah mencapai tahap simbol Master Surgawi dan tidak takut pada Mu Chen dan rekan-rekannya, itu akan tetap merepotkan jika dia disergap oleh mereka. Oleh karena itu lebih baik menghindari masalah seperti itu. Apa yang Anda rencanakan sekarang? Ucap Little Martin bertanya sambil melirik ke arah lembah yang dipenuhi guntur. Kita akan kembali ke kota Yang dan menemukan Moling dan yang lainnya, ucap Lindong. Trio Moling telah mengikutinya sejak awal, sehingga Lindong harus memastikan keamanan mereka. Selanjutnya, dia sedikit khawatir. Mu Chen jelas bukan pribadi yang baik dan tidak mudah untuk dihadapi. Jika dia tidak bisa menemukan Lindong, dia mungkin mengalihkan perhatiannya pada Moling dan sisanya. Mu Chen dan rekan-rekannya tahu nilai dari tempat harta kuno. Oleh karena itu, mereka tidak akan menyerah pada kunci kuno misterius begitu mudah. Saat memikirkan ini, tinju Lindong mengepal erat saat niat membunuh melonjak di matanya. Dia berharap Mu Chen tidak akan menggunakan taktik seperti itu. Jika tidak, dia akan membayar harga yang tinggi. Ayo pergi, ucap Lindong dengan lembut menghembuskan nafas. Tanpa kata-kata lebih lanjut, dia melambaikan tangannya saat tubuhnya melesat ke langit. Setelah menjadi master simbol surgawi, dia bisa dengan mudah mengumpulkan energi dari daratan. Embusan angin kuat terbentuk di bawah kakinya saat dia terbang melewati pegunungan menuju kota yang sangat besar dengan kecepatan yang menakutkan. Kota yang ramai dengan kebisingan. Dari kepadatan orang-orang bisa dilihat betapa populernya kota itu. Namun, mereka yang akrab dengan kekuatan asli di kota Yang akan menatap beberapa menara tinggi di pusat kota dengan tampilan yang sedikit rumit di wajah mereka. Menara-menara itu awalnya milik kerajaan Ling Yun dan kekaisaran Yuan Agung. Namun, kedua kerajaan ini terpaksa harus melepaskan properti ini karena mereka sekarang dimiliki oleh tuan yang lebih kuat, yaitu Kerajaan Tebing Iblis. Kekaisaran peringkat tinggi yang asli. Mereka memiliki reputasi termasyur, bahkan di antara kerajaan peringkat tinggi lainnya. Di medan perang kuno, kekuatan adalah yang paling penting. Di masa lalu, distribusi kekuasaan di kota yang agak seimbang. Suasana seimbang semacam itu memuaskan semua orang. Namun, sejak kedatangan Kekaisaran Tebing Iblis, suasana yang seimbang dari kota yang telah rusak. Ketika praktisi panggung Nirvana khusus melangkah ke menara dan melihat ke bawah ke seluruh kota, suara jahat dan kejamnya menebarkan ketakutan ke banyak orang.
anggota dari Kekaisaran Besi, Kerajaan Tang Besar, dan Kekaisaran Awan Hitam telah ditangkap oleh Kerajaan Tebing Iblis. Kabarnya, mereka ditangkap karena hubungan masa lalu mereka dengan Lindong yang menghilang di lembah setelah mendapatkan kunci kuno misterius. Kerajaan Tebing Iblis sangat jahat. Mereka benar-benar ingin menggunakan cara-cara seperti itu untuk memaksa Lindong muncul. Lindong tidak bodoh. Kerajaan Tebing sangat kuat, dan bahkan beberapa kekaisaran peringkat tinggi tidak berani menyinggung perasaan mereka. Bagaimana mungkin Lindong berani menentang Kekaisaran Tebing Iblis sendirian? Itu benar, namun yang paling tidak beruntung adalah Motei dan rekan-rekannya. Mengingat sifat kejam dari Kekaisaran Tebing, jika Lindong tidak muncul segera, Motei dan rekan-rekannya tidak akan dilepas. Kota yang sudah tidak damai lagi, saatnya bagi kita untuk mencari tempat lain. Ucap orang-orang ini berbisik di kegelapan. Tatapan mereka dilemparkan ke menara di pusat kota. Pada saat ini, ada keributan di alun-alun luas yang terletak di depan menara. Saat para penonton berkumpul, ada banyak tatapan simpatik yang dilemparkan ke arah alun-alun. Di tengah alun-alun, ada kandang logam besar. Ada 3 sosok yang duduk bersila di depan orang-orang ini. Mereka adalah Motei, Tang Xuan, dan Liu Xuan. Saat ini, wajah 3 orang itu sangat suram. Mereka menatap anggota Kekaisaran Tebing Iblis dengan mata merah, sementara kepahitan yang tak terpecahkan melonjak melalui mata mereka. Menurut mereka, tindakan mengurung mereka dalam sangkar dan menampilkannya ke publik seperti binatang lebih buruk daripada membunuh mereka. Di luar kandang logam, ada anggota berpakaian hitam dari Kerajaan Tebing Iblis. Di tengah alun-alun, ada seorang pria duduk di kursi batu. Sementara itu, dia melihat pada sangkar logam dengan semburat sadis, namun acuh tak acuh di matanya. Orang itu bukan Mu Chen. Sebaliknya, dia adalah praktisi tahap nirvana yang sebelumnya bertarung dengan Lindong atas pohon simbol roh. Namanya Li Pan, dan dia memegang posisi yang cukup tinggi di Kerajaan Tebing Iblis. Dia masih merenung atas fakta bahwa kunci kuno misterius akhirnya mendarat di tangan Lindong. Selanjutnya, yang paling menjengkelkan bahwa Lindong benar-benar menghilang setelah ia memperoleh kunci kuno misterius. Itu tidak diragukan lagi membuat Li Pan marah. Untungnya, mereka masih memiliki beberapa trik di lengan baju mereka dan mampu mengendalikan kekaisaran yang berhubungan dengan Lindong. Sayangnya, 3 orang yang datang ke kota yang bersama dengan Lindong berhasil melarikan diri. Dalam 1 bulan ini, Li Pan telah mencoba banyak metode untuk mempermalukan Motei dan rekan-rekannya dalam upaya sia-sia untuk memaksa Lindong keluar dari tempat persembunyiannya. Namun Lindong tidak muncul. Saya ingin melihat berapa lama pengecut ini bisa bersembunyi. Orang-orang ini adalah temanmu. Jika Anda tidak datang dan menyelamatkan mereka, cepat atau lambat, reputasi Anda akan ternoda. Anda pasti akan dikritik karena menyimpan harta untuk diri sendiri, sementara meninggalkan teman-teman Anda di sini untuk menderita. Ucap Li Pan tertawa sinis. Dia kemudian memicingkan matanya dan melihat Motei dan rekan-rekannya di kandang logam. Motei, jangan memasang wajah dendam. Daripada membenciku, kau seharusnya membenci pengecut itu, Lindong. Karena dia, Anda semua berada dalam kekacauan ini sekarang. Ucap Li Pan lagi. Bajingan! Sebaiknya Anda berharap agar saya tidak memiliki kesempatan untuk keluar dari sini. Jika tidak, saya akan memakan daging Anda sedikit demi sedikit. Ucap Motei menatap dingin ke Li Pan sementara matanya merah. Setelah mendengar kata-kata Motei, Li Pan memberikan ancaman yang sangat dingin. Sepertinya saya telah gagal melunakkan temperamen buruk Anda selama 1 bulan ini. Apakah saya bertindak terlalu baik hati? Ucap Li Pan, tiba-tiba berdiri setelah dia menyelesaikan kalimatnya. Dengan tepukan tangannya, 3 belati yang berkedip-kedip dengan kilat mematikan datang mengayun keluar dari belakangnya. Saat belati itu terbang, 3 jeritan kesakitan dan darah menganga keluar di kandang logam pada saat yang bersamaan. Telapak tangan mereka ditusuk oleh belati dan darah segar berwarna merah gelap mengalir keluar dari luka mereka. Sudut-sudut mata Motei berkedut, sementara tinjunya terkepal erat. Matanya berbinar karena marah. Di luar alun-alun, kemarahan melonjak di mata banyak orang. Rupanya, orang-orang ini marah oleh tindakan Li Pan yang tercela dan kejam. Namun, meskipun mereka marah, mereka hanya bisa mengepalkan tinjunya dan tidak dapat melakukan apa-apa. Berdiri di pinggiran alun-alun, wajah Liu Yuan pucat ketika dia menyaksikan pemandangan ini. Dia mengepalkan tinjunya begitu kuat sehingga suara berderit keluar. Tepat ketika dia akan kehilangan kendali dan mengatakan sesuatu, Ling Xi meraihnya di sampingnya dan menggelengkan kepalanya. "Jangan bodoh, tidak ada gunanya," ucap Ling Xi berbicara dengan suara suram dan tak berdaya.
kerajaan tebing terlalu kuat, begitu banyak, sehingga tidak punya cara untuk melawan mereka. Setelah hari ini, saya akan membawa orang-orang saya dan meninggalkan kota Yang, dan saya akan menerobos panggung Nirvana, ucap Liu Yuan sedikit gemetar sebelum dia menenangkan dirinya dan menjawab dengan suara serak. Pemandangan di depannya membuatnya mengerti kenyataan kejam dari medan perang kuno. Duo Liu Yuan memiliki hubungan yang erat dengan Lindong juga. Jika bukan karena fakta bahwa mereka berdua adalah praktisi tahap setengah langkah ke Nirvana, mereka akan dikurung di kandang logam juga. Ling Xi tetap diam saat dia menganggukkan kepalanya. Di medan perang kuno, hanya dengan mencapai panggung Nirvana, seseorang bisa memiliki hak untuk berbicara. Kalau tidak, pemandangan di depan mereka mungkin akan menimpa mereka di masa depan juga. Sementara itu, di alun-alun, Li Pan sedang mengamati sekelilingnya dengan tatapan jahat. Siapapun yang membuat kontak mata dengan dia merasa ketakutan dan meninggalkan tempat itu dengan cepat. Motei, kesabaranku hampir habis. Mulai besok dan seterusnya, saya akan membunuh satu orang setiap hari sampai Lindong muncul. Oleh karena itu, Anda lebih baik berharap agar Lindong berhenti menjadi pengecut. Jika tidak, kandang ini akan menjadi tempat peristirahatan terakhir Anda, ucap Li Pan menyeringai. Li Pan, kamu benar-benar brengsek. Lindong tidak akan muncul. Namun, jika dia benar-benar muncul, percayalah padaku, akhirmu akan menjadi lebih menyedihkan dari kita, ucap Motei. Seringai sinis di wajah Li Pan membeku. Dia lalu melihat Motei dan mulai tertawa kecil. Namun niat membunuh dingin bisa terlihat melonjak di matanya, menampilkan kemarahan di dalam hatinya. Karena kamu keras kepala, mari mulai hari ini, ucap Li Pan tersenyum. Dengan gelombang telapak tangannya, Yuan Power yang kuat berkumpul dan berubah menjadi tombak yang sangat tajam di tangannya. Dengan sentakan lengannya, tombak itu merobek udara dan terbang menuju Motei dengan kecepatan kilat. Kecepatan tombak sangat cepat, sehingga menciptakan rasa takut di hati seseorang. Energi yang dipancarkan cukup untuk membuat bahkan seorang praktisi setengah langkah ke panggung Nirvana seperti Liu Yuan gemetar ketakutan. Sudah jelas bahwa Li Pan bermaksud membunuh Motei. Tunggu saja, ucap Motei. Bahkan pada saat ini Motei tertawa terbahak-bahak sambil menunjukkan bahwa tidak ada rasa takut di matanya. Saat tombak memasuki sangkar, gelombang kejut dari tombak sangat kuat. Namun, tepat sebelum semua orang berpikir bahwa akan ada percikan darah menyembur keluar, tombak anehnya membeku di udara. Tombak itu membeku di udara seolah ada kekuatan tak terlihat namun kuat yang meraihnya. Kemudian, tombak itu diledakkan sepenuhnya dengan keras. Pada saat ini, Motei yang sebelumnya menutup matanya untuk menunggu kematiannya, membuka mata dengan tiba-tiba. Dia kemudian melihat sosok yang baik dan familiar muncul di depan tatapan takjub orang-orang di luar kandang logam. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti